Baik, sebelumnya kami ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10, perkenalkan, nama saya Oktav Febriadi, saya ditemani oleh 4 rekan saya. Yang pertama ada Franciscus Marcelinus Lumban Gaul, yang kedua ada Oge Evanda Perangin-Angin, yang ketiga ada Jove Kaleb Jiridiah Panjaitan, dan yang terakhir ada Dimas Aditya Ramadan. Di sini kami telah mengerjakan PPT dari jurnal yang sudah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang berjudul Meningkatkan Kelapa Sawit Berkelanjutan Budidaya Menggunakan Kompos. Kita mulai saja. Di sini ada abstrak. Meningkatkannya minat terhadap keberlanjutan budidaya kelapa sawit telah menyebabkan penggunaan limbah kelapa sawit yang lebih besar sebagai pengganti pupuk anorganik dan untuk meningkatkan kesehatan tanah. Bahan limbah dari proses pabrik kelapa sawit meliputi limbah cair kelapa sawit dalam kurung pome, disenter, kek, dan tanan buah kosong dikomposkan bersama. Pengantar, kompos berpotensi menggantikan pupuk anorganik dalam budidaya kelapa sawit, mengurangi ketergantungan industri pada sumber nutrisi yang semakin langka dan mahal. Unsur hara yang tersedia dalam kompos akan dilepaskan secara bertahap ke tanah dan akhirnya diserap oleh tanaman kelapa sawit tersebut. Dengan demikian, penggunaan kompos sebagai sumber nutrisi alternatif dapat menekan biaya pemupukan dan membuat produksi kelapa sawit lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dan metodenya. Bahan yang digunakan yaitu tanaman kelapa sawit yang merupakan persilangan antara Dura dan Pisipera yang ditanam pada tahun 2006 dengan kerapatan 144 pokok per hektar. Percobaan ini dimulai pada tahun 2013. Yang selanjutnya itu metode. Metode yang digunakan yaitu 4 kali. Yang dimaksud di sini 4 tingkatan kompos 0, 50, 100 dan 150 kg sawit per tahun. Dan tingkatan pupuk dasar seperti amonium klorida 25% dan MOP 60% digunakan sebagai sumber N dan K. Sedangkan fosfat batuan Mesir 28% dan kisrit 27% digunakan sebagai sumber P dan Mg. Masing-masing takaran pupuk dasar yang digunakan adalah 3,36 kg untuk amonium klorida, 3,7 kg untuk MOP, 2 kg ERP, dan 1,2 kg untuk kisrit untuk per sawit per tahun. Boron yang diaplikasikan pada sawit yaitu 0,1 kg sawit per tahun atas dasar korektif. Selanjutnya yaitu sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah di lokasi penelitian rata-rata mengandung 31% liat, 3% lanau, 33% pasir halus dan 29% pasir kasar. Komposisi kimia tanah sebelum aplikasi yaitu pH-nya 4,4. Selanjutnya kompos yang diaplikasikan secara timbunan lapis tunggal pada areal tanah sawit di sepanjang baris tanam dan diaplikasikan setahun sekali mulai tahun 2013. Sedangkan amonium klorida dan MOP diaplikasikan dalam 2 bagian yang sama. Sedangkan batuan fosfat dan kisrit diaplikasikan dalam dosis tunggal mulai tahun 2013. Semua pupuk disebar ke tumpukan kompos kecuali untuk plot kompos nihil, di mana pupuk disebarkan ke pinggiran tumpukan pelepah. Pemeliharaan lokasi percobaan dilakukan sesuai dengan praktik pertanian kelapa sawit standar. Selanjutnya yaitu analisis tanah. Analisis tanah tahunan dilakukan untuk melihat status hara tanah. Sampel tanah diambil dari setiap pohon kelapa sawit yang dicatat dalam satu petak pada kedalaman 0-15 cm, 15-30 cm, dan 30-45 cm dari lokasi yang diberi pupuk kompos. Semua sampel tanah yang dikumpulkan dalam satu plot dibulatkan sebagai sampel komposit atau kedalaman atau lokasi atau plot. Sampel tanah dikeringkan di udara, digiling dan diayak dengan ukuran ayak 2, mm. Setelah itu, sebelum dilakukan analisis kimia tanah standar untuk pH, organik, dan metode Kezeldah total, metode asam ganda, encer menggunakan H. Selanjutnya analisis kompos. Kompos dibuat secara in-house dari
Composting, TKKS, pome dan dekanter cek selama minimal 45 hari. Sampel kompos sekitar 50 kg dikumpulkan dari setiap tumpukan kompos di setiap plot. Perlakuan dan dicampur secara menyeluruh untuk membentuk sampel komposit 600 gram per plot perlakuan. Semua sampel komposit ditimbang untuk mendapatkan berat segar. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu lebih kurang 103 derajat Celcius selama 3 jam untuk mendapatkan berat kering. Semua sampel yang dikeringkan dalam oven kemudian dilakukan analisis kimia standar untuk kadar abu, C organik, N, PK, Mg, dan boron. Selanjutnya yaitu pencatatan hasil. Semua tandan buah dipanen dengan selang waktu 10-12 hari. Dimulai pada bulan Oktober 2013, setiap tandan ditimbang bersama dengan buah yang lepas menggunakan timbangan salter yang dipasang pada tripod. Semua tandan buah untuk setiap plot yang tercatat dalam 1 tahun, Oktober sampai September, dijumlahkan. Bobot tandan total dibagi dengan jumlah pohon pencacah untuk mendapatkan bobot total tandan per sawit yang kemudian dikalikan dengan tegakan per hektar untuk mendapatkan bobot total hasil TBS per hektar per tahun. Hasil TBS tercatat dalam 2 tahun. Pertama, perlakuan Oktober 2013 sampai dengan September 2015 dihilangkan untuk analisis statistik. Hal ini untuk meminimalkan kesalahan percobaan akibat efek residu dari rezim pemupukan sebelumnya. Hasil TBS yang tercatat pada tahun ketiga yaitu Oktober 2015 sampai dengan September 2016 hingga tahun kelima Oktober 2017 September 2018 dirata-ratakan dan dilakukan analisis statistik. Selanjutnya analisis statistik yang di sini semua data diringkas menurut perlakuan dan menjadi sasaran analisis statistik menggunakan SAS JMP 9. Perbedaan rata-rata perlakuan dibandingkan menggunakan uji 2K dan uji bedah nyata terkecil BNP pada tahap signifikasi 5%. Sekian, lanjut kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat kimia tanah 3 tahun setelah perawatan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal ini. Jadi, dalam hasil eksperimen, yang pertama itu adalah efek interaksi. Pada efek interaksi, tidak ada efek interaksi yang signifikan antara kompos dan pupuk pada sifat kimia tanah. Yang kedua yaitu pH tanah. Peningkatan pH tanah selama periode 3 tahun dapat dilihat dengan kompos pada ketiga kedalaman, mulai dari 13 hingga 25% dengan meningkatnya tingkat aplikasi. Yang ketiga yaitu karbon organik tanah. Selama periode 3 tahun, aplikasi kompos meningkatkan karbon organik tanah setinggi 58 sampai 68% pada tingkat aplikasi tertinggi di ketiga kedalaman. Yang keempat yaitu total nitrogen. Dalam total nitrogen, kompos meningkatkan nitrogen total di ketiga kedalaman tanah, namun efeknya hanya signifikan pada tingkat aplikasi yang tertinggi. Pupuk menurunkan total nitrogen dengan meningkatnya tingkat aplikasi, namun pengaruhnya tidak signifikan. Aplikasi kompos meningkatkan nitrogen total selama 3 periode dan setinggi 168-205% pada tingkat aplikasi yang tertinggi. Poin kelima yaitu fosfor dan total tersedia. Kompos dan pupuk meningkatkan fosfor total dan tersedia di ketiga kedalaman tanah. Meningkatnya jumlah kompos dan pupuk yang diberikan, pengaruh kompos dan pupuk pada fosfor yang tersedia hanya signifikan pada tingkat aplikasi yang tertinggi. Pengaruh pemupukan terhadap fosfor total tanah tidak signifikan, baik kompos maupun pupuk meningkatkan jumlah dan ketersediaan fosfor selama periode 3 tahun. Yang keenam yaitu magnesium yang dapat ditukar. Kompos meningkatkan magnesium yang dapat ditukar secara signifikan pada ketiga kedalaman tanah. Tetapi, tingkat aplikasi kompos yang lebih tinggi tidak lebih meningkatkan magnesium yang dapat ditukar. Pupuk meningkatkan magnesium yang dapat ditukar dengan meningkatkan tingkat aplikasi, tetapi efeknya tidak signifikan. Aplikasi kompos dan pupuk meningkatkan magnesium yang dapat ditukar dengan peningkatan tertingkat. Yang ketujuh yang terakhir yaitu CEC. Kompos meningkatkan KTK di ketiga kedalaman tanah dengan meningkatnya jumlah kompos yang diterapkan. Namun, hanya tingkat aplikasi tertinggi yang meningkatkan CEC secara signifikan. Sebaliknya, pemberian pupuk tidak mempengaruhi KTK, meskipun KTK tampak menurun dengan meningkatnya laju aplikasi. Kapasitas tukar KTK dengan aplikasi kompos tidak terlalu mencolok.
namun peningkatan KTK terjadi sebesar 23-42%. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan jelaskan hasil TBS. Semua tandan buah dipanen dengan selang waktu 10-12 hari. Dimulai pada bulan Oktober 2013, setiap tandan ditimbang bersama dengan buah yang lepas menggunakan timbangan Salter yang dipasang pada tripod. Semua tandan buah untuk setiap lot yang tercatat dalam 1 tahun atau Oktober sampai September dijumlahkan. Bobot tandan total dibagi dengan jumlah pohon pecahan. Untuk mendapatkan bobot total tandan per sawit yang kemudian dikalikan dengan per hektar untuk mendapatkan bobot tandan total atau hasil TBS per hektar atau per tahun. Hasil TBS yang tercatat dalam 2 tahun pertama perlakuan atau Oktober 2013 sampai September 2015 dihilangkan untuk analisis statistik. Hal ini untuk minimalkan kesalahan percobaan akibat efek residu dan rezim pemupukan sebelumnya atau Pospat 2003. Hasil TBS tercatat pada tahun ketiga Oktober 2015 sampai September 2016 hingga tahun kelima Oktober 2017 sampai September 2018 dirata-ratakan dan dilakukan analisis statistik. Semua data diringkas menurut perlakuan menjadi sasaran analisis statistik menggunakan SAS JMP 9 atau SAS Institute 2010. Perbedaan rata-rata perlakuan dibandingkan menggunakan uji tukai dan uji beda nyata terkecil atau BNT pada tarif disignifikasi 5%. Itu hasil diskusi kami. Kompos atau penambahan secara signifikasi meningkatkan kation terluka tanah dan KTK. Hal ini dapat menjelaskan dan meningkatnya C organik tanah dan seiring dengan peningkatan pH tanah dan kation yang tersedia akibat penanaman kompos. Peningkatan C organik tanah akan meningkatkan humus tanah atau kaloid organik tanah yang pada gilirannya meningkatkan KTK tanah. Kemudian aplikasi kompos dan pupuk organik meningkatkan hasil TBS selama periode 3 tahun. Dengan demikian ditegaskan lebih lanjut bahwa nutrisi tambahan baik dengan bentuk kompos atau pupuk organik diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan kelapa sawit optimal atau produksi TBS untuk kelapa sawit. Pemupukan organik terbukti meningkatkan hasil TBS yang menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kelapa sawit produksi atau TBS. Pospat 2019. Hal ini lebih melanjut dikonfirmasi oleh panitia penelitian ini. Namun penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pupuk organik tidak banyak memperbaiki kesehatan tanah secara keseluruhan dibandingkan kompos organik tanah meningkat dengan penambahan kompos. Hal ini disebabkan oleh kembalinya bahan organik ke tanah setelah dikomposisi. Penggunaan pupuk organik bagaimanapun mengurangi karbon organik tanah. Pupuk nitrogen meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah heterotropik yang menggunakan karbon yang berasal dari sisa tanaman dan dengan demikian merangsang dekomposisi. Dalam penelitian ini, aplikasi kompos meningkatkan total tanah dan P tersedia secara signifikasi, dan peningkatan P total tanah kemungkinan disebabkan oleh penambahan P organik yang terkandung dalam kompos. Itu hasil kesimpulan dari kelompok kami. Baik kompos maupun pupuk organik meningkatkan hasil TBS, tetapi aplikasi pupuk organik tidak banyak memberikan sifat psikokimia tanah. Selain mengakibatkan hasil TBS, aplikasi kompos meningkatkan sifat kimia tanah seperti pH tanah, C organik,
N, dan P total. P tersedia kation tertukar dan KTK. Sebaiknya memberikan pupuk organik, anorganik menurut pH tanah. C organik, N total, dan K dan Ca tertukar. Efek menguntungkan dari kompos pada sifat psikokimia tanah. Dengan demikian ditunjukkan dalam penelitian ini. Untuk menghasilkan tingkat hasil TBS yang sama, diperlukan jumlah unsur hara dalam bentuk kompos yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur hara berupa sifat psikokimia. Tanah memungkinkan nutrisi dipasok lebih efisien dibandingkan dengan cara di mana nutrisi dipasokkan oleh pupuk organik. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 10 mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.